Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat merupakan hari dibangkitkannya semua makhluk hidup untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Hari tersebut dinamai dengan hari kiamat atau Yaumul Ba'ats, yang berarti hari kebangkitan, karena manusia akan dibangkitkan dan kemudian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut dinamai juga dengan Yaumul Akhir, karena merupakan kehidupan setelah berakhirnya kehidupan dunia. Al-Quran dan Sunnah telah menyebutkan bahwa hari kiamat merupakan hari yang sangat besar, yang di sana terdapat banyak pemandangan-pemandangan yang tidak pernah dilihat manusia sebelumnya, serta hal-hal yang menakutkan. Allah Ta'ala berfirman, "Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Apakah Allah SWT juga akan meminta pertanggungjawaban dari orang gila pada hari tersebut? Jika iya, bagaimanakah hal tersebut akan dilakukan? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Gila merupakan kondisi di mana akal seseorang tidak bisa berfungsi dengan normal, sehingga perbuatan maupun perkataan yang dia lakukan pun kebanyakan bukan merupakan hal yang berasal dari pertimbangan akalnya. Ada pula yang menyebutkan bahwa kegilaan merupakan hilangnya kemampuan untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang dapat mempertimbangkan akibat dari perbuatan atau ucapan yang dia lakukan. Syariat Islam telah mengatur banyak hal yang khusus berkenaan dengan orang yang dengan gangguan kejiwaan, karena dia tidak dituntut untuk menjalankan ibadah fisik seperti bersuci, salat, puasa, dan haji, serta tidak sah jika dia melakukan ibadah tersebut. Para ulama juga menyebutkan bahwa dia dikenai kewajiban zakat jika dia memiliki harta yang ditunaikan oleh walinya, sebagaimana juga dia dituntut untuk membayar denda atau ganti rugi jika dia merusak sesuatu, karena ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bagian dari ketentuan dasar kehidupan bermasyarakat, bukan karena kewajiban orang per orang. Orang gila dianggap sebagai orang Islam jika salah satu dari kedua orang tuanya merupakan orang Islam. Orang tersebut juga dilarang untuk melakukan transaksi, sehingga jual beli yang dilakukannya pun dianggap tidak sah, serta perkataan-perkataan yang diucapkan juga tidak memiliki implikasi hukum syar'i, seperti ucapan cerainya, pemberian sesuatu, atau yang lainnya. Gila juga merupakan salah satu aib dalam akad nikah, yang jika baru diketahui oleh pihak pasangannya, pernikahan tersebut akan dibatalkan oleh syariat. Orang gila juga tidak akan dikenai hukuman qisas ataupun hukuman syar'i yang lain, seperti hukuman akibat perbuatan zina atau sejenisnya. Orang gila berhak untuk mendapatkan harta warisan yang didapatkan dari kerabatnya yang meninggal, yang nantinya akan dikelola oleh walinya untuk kemaslahatan orang gila tersebut. Jika dia meninggal, maka harta yang ditinggalkan juga dibagikan kepada ahli warisnya. Adapun tentang pertanggungjawaban orang gila di akhirat, para ulama menyebutkan berbagai pendapat yang berbeda. Apakah mereka akan dimasukkan surga secara langsung, ataukah mereka akan diberi ujian, di mana orang yang taat perintah dalam ujian tersebut dia akan dimasukkan ke dalam surga, sementara orang yang tidak mentaatinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Imam Nawawi rahimahullah sendiri memilih pendapat yang menyebutkan bahwa orang gila akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Beliau menguatkan pendapat tersebut berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jika orang yang berakal tidak akan dihukum jika dakwah Islam belum sampai kepadanya, maka orang yang tidak berakal lebih berhak untuk tidak dihukum. Begitu pula dengan seorang anak dari keluarga muslim yang dilahirkan dalam kondisi tidak berakal. Karena Allah SWT berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa orang gila akan diberikan ujian di akhirat. Orang yang mentaati perintah dalam ujian tersebut akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan orang yang tidak taat akan dimasukkan ke dalam neraka.
Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Yu'ta bi arba'atin yaumal qiyamah, bil maulud wa bil ma'tuh wa biman mata fil fatrah wa bi syaikhil fani, kulhum yatakallamu bi hujjati, fayaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala li'unuqin minan nar, abriz, fayaqulu lahum, inni kuntu ab'atsu ila ibadi rusulan min anfusihim, wa inni rasulu nafsi ilaikum, udkhulu hadhihi, fayaqulu man kutiba alaihi syaqa, ya Rab, aina nadkhuluha wa minha kunna nafir, qal, wa man kutiba alaihi sa'adah, yamdi fayaqtahmu fiha musri'an, qal, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, antum li rusuli ashaddu takdiban wa ma'siyah, fayadkhulu haula'il jannah wa haula'in nar." Pada hari kiamat, ada 4 macam manusia yang akan dihadapkan kepada Allah, yaitu anak kecil, orang gila, orang yang meninggal di masa fatrah, dan orang tua yang sudah pikun. Masing-masing membela diri dengan alasannya sendiri-sendiri. Kemudian Allah SWT berfirman kepada ujung neraka, "Nampakkanlah dirimu." Kemudian Allah SWT berfirman kepada orang-orang tersebut, "Aku telah mengutus para rasul kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka sendiri, dan kini aku akan mengutus untuk kalian. Masuklah ke dalam api tersebut." Orang yang telah ditakdirkan akan celaka, dia berkata, "Wahai Tuhan, bagaimana mungkin kami akan memasukinya, padahal justru kami lari darinya." Sedangkan orang yang ditakdirkan akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan berjalan dan masuk ke dalam api tersebut dengan segera. Allah SWT kemudian berfirman kepada orang-orang yang tidak taat tersebut, "Kalian jauh lebih ingkar dan durhaka kepada rasul-rasulku jika kalian menemui masa mereka." Maka orang-orang yang mentaati perintah Allah SWT itu pun dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang tidak mau mentaati perintah Allah itu masuk ke dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.